Oke, semuanya, Kang Teteh semuanya, mari kita belajar hari ini. Oke, untuk pertama-tama sebelum kegiatan dimulai, pastiin Akang Teteh semua sudah merapihkan ya tempat belajarnya, bikin tempat belajar Akang Teteh semua paling nyaman gitu ya, biar nanti pas pembelajaran kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jangan lupa kalau misalnya pelajaran hari ini itu ada bukunya loh, komputer jaringan dasar. Jadi Akang Teteh semua pastiin sudah mengambil dan sudah ada di depan kalian semua ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Kenapa harus berdoa? Karena kita biar kita nanti diberkahi gitu ya, biar infonya juga bermanfaat gitu buat kalian semua. Oke, untuk itu mari kita berdoa. Nanti doa dipimpin oleh Pak Anjar. Boleh silakan Pak ke Kang Anjar, silakan. Ya, Pak Munib, baik. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kang Anjar yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga Kang Teteh semua sudah sangat siap untuk ikut belajar dengan saya gitu ya. Nah, ini kan habis pelajaran sebelumnya nih, pasti karena udah siang-siang, udah ngantuk, puasa lagi. Nah, untuk itu, walaupun dari tempat duduk Kang Teteh semua, boleh yuk ikut tangannya ke atasin gini, diginiin, terus ke atasin. Semuanya yuk, semuanya dulu yuk. Ke atasin semua. Oke, biar lurus ke kananin, ke kanan, ke kanan. Oke, ke kiri. Terus ke depan. Terus ke belakang. Oke, nah gimana? Udah siap? Udah kayak, boleh ya kalau mau udah gini-gini gitu ya, biar lebih seger gitu kan. Tadi kayaknya udah ada mulai yang ngantuk nih ya, dilihat-lihat dari mukanya udah, aduh kayaknya udah ngantuk, udah mau sore soalnya ya kan. Nah oke, kalau gitu langsung aja. Nanti kalau misalnya pas saya menyampaikan materi, tolong Akang Teteh kalau misalnya ada yang belum paham, langsung ditanyakan saja ya, nggak usah malu-malu ataupun menunggu sampai nanti dikasih kesempatan. Boleh silakan nanti pas lagi dikasih sharing materi, persilakan untuk langsung bertanya saja kalau ada yang belum dipahami. Oke, nah kita lanjut saja ke materi. Jadi, oke, nah, oke. Nah, kita habis doa nih, kemudian Bapak pengen tahu ya kabar Akang Teteh semuanya. Ya, bagaimana sih? Kan ini kan lagi pandemi, kemudian kondisi di Liptan itu bagaimana sih? Nah, mungkin dari satu persatu boleh ya nanti Bapak uh, panggil namanya satu persatu, kemudian nanti mengabarkan, melaporkan gitu ya keadaan sekitar, mungkin keluarganya bagaimana, mungkin ada tetangganya yang mungkin ada yang kena musibah terjangkit COVID gitu ya, mungkin bisa dilaporkan. Jadi nanti teman-teman semua bisa tahu kalau misalnya ada kawan-kawannya mungkin ada yang mungkin kurang sehat atau segala macam sehingga nanti harus istirahat yang cukup gitu ya. Oke, mungkin yang pertama dari Akang Deni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Sehat. kondisi sekitar? Alhamdulillah di sekitar juga alhamdulillah kondusif. Oh gitu ya Pak ya. Untuk Ya, COVID bagaimana Pak? Sangat berpengaruh ya di lingkungan Bapak ya? iya Oke, Pak. ya. Ya. Sangat berpengaruh sekali Pak Munib. Ini Oh iya. banyak yang kehilangan pekerjaan, terus aktivitas sosial juga agak berkurang gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Kang Denny jawabannya. Oke, lanjut ke Akang Oke. Andri. Mangga Kang Andri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak. Sehat ya Pak ya? Keluarga juga sehat Pak? Sehat. Oh, Alhamdulillah. ya, bagaimana pembelajaran? Udah hampir 1 tahun nih Pak, Kang, di rumah belajarnya gimana? Ya, begitu Pak. Kendalanya di jaringan Pak, beli kuotanya mahal.
Oh gitu, oke. Iya. Kuota yang dari Kemendikbud bisa dipakai Pak, Kang? Jarang dipakai, Pak. Oh gitu. Lemot, Pak. Kuota Lemot. Oh Kemendikbud suka lemot lemot. ya? Iya. Oh iya. Oke, Cairnya terima lama, kasih. cairnya, Pak. Oh iya. Oke, terima kasih ya Kang Denny, ya Kang Andri. Lanjut Iya. ke teteh paling cantik satu kelas ini cuma ada satu, tapi saya yakin paling semangat karena walaupun ini kelas TKJ, dipastikan pasti tidak boleh kalah dong yang ceweknya, walaupun kadang-kadang ada informasi nih di sekolah sebelah katanya anak cewek itu paling nggak bisa di TKJ gitu. Tapi saya yakin dengan teteh satu ini bisa membuktikannya. Bagaimana kabarnya, Teh Ipa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Teh Ipa kabarnya bagus berarti ya. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Di sini sehat semuanya. Ya, bagaimana dengan pekerjaan orang tua? Karena orang tua di bidang kuliner, jadi tidak terkena dampak sih Pak, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Berarti walaupun lagi pandemi masih bisa bantu-bantu ya Teh Ipa di rumah. Amin, ya. Oke, terima kasih Teh Ipa. Lanjut ke Kang Anjar. Bagaimana kabarnya Kang Anjar? Alhamdulillah baik Pak Munib. Keluarga Dawang semua? Ya, damang pada sehat. Cuma kalau lagi malam-malam kadang suka rawan Pak Munib. Ada geng Rawan motor apa, sekarang. Oh iya. Memang ya semenjak pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, jadinya ada aja gitu ya yang ini gitu ya. Mencari ide ya, tapi idenya kurang kreatif tuh sebenarnya. Bener gak sih? Ya kan, Ya, harusnya betul, kita Pak. bisa mencari ide kreatif gitu kan. Walaupun dari rumah bisa bekerja, bisa mencari lapangan pekerjaan sendiri dari rumah gitu ya. Oke, terima kasih Ya, Pak. Akang Anja. Lanjut Akang Ute. Bagaimana kabarnya Akang Ute? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga sehat Akang Ute? Alhamdulillah sehat semua. Kondisi sekitar ada yang udah pernah terkena ini Pak, terjangkit COVID Pak? Alhamdulillah kalau di sekitar steril Pak. Oh alhamdulillah kalau gitu. Jadi tetap aman ya melakukan aktivitas seperti biasa ya, walaupun tetap harus di rumah aja. Iya alhamdulillah gitu. Cuma sekarang nggak bisa makan di luar Pak. Nggak boleh makan di restoran sekarang nggak enak Pak. Oh gitu ya. Kalau sekarang kalau lagi puasa ya Pak ya, nanti sore habis buka. Oh iya. Mungkin Iya, makanya Pak. ya. Iya. Oke, terima kasih ya Kang Ute. Lanjut ke Kang Edo. Bagaimana kabarnya Kang Edo? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Ya, keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat semua Pak. Oh ya. Cuma nggak bisa mudik nih Pak. Waduh, ya nggak apa-apa Pak. Nanti mungkin di kesempatan yang lain bisa ya Pak ya. Yeah. Oke, terima kasih ya Kang Edo. Lanjut ke Kang Rahmat. Iya Pak. Bagaimana kabarnya Kang Rahmat? Alhamdulillah sehat Pak. Cuma lingkungan keluarga yang kurang kondusif ini Pak. Oh iya. Uring-uringan. Ya. Nanti dimaksimalin aja ya Kang Rahmat untuk ikutin pembelajarannya ya. Siap. Oke, terima kasih Pak. Ya Kang Rahmat. Pak, ya? Kalau boleh Pak, Bapak nanti jelasinnya jangan cepet-cepet Pak. Otak saya kurang nutrisi nih Pak puasa Pak. Oh siap. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, Kang Rahmat langsung tanya aja ya. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih ya Kang Rahmat. Langsung ke Akang Dudi. Bagaimana kabarnya Kang Dudi? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sehat semua keluarga? Itu Pak, lingkungan sekitar banyak yang sakit Pak. Oh gitu, semoga anak tetangga juga sakit Pak. Oh ya, semoga kita semua harus bisa doain semuanya ya, ke semuanya biar kita juga diberi kesehatan semua gitu ya. Ya harus dijaga kondisinya ya, lagi pandemi. Oke, terima kasih Akang Dudi. Langsung ada Akang Setiawan. Bagaimana kabarnya Akang Setiawan? Masih di mute Akang Setiawan, boleh dibantu? Alhamdulillah ya. Pak, baik. Alhamdulillah, keluarga juga sehat semua ya Kang ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ada satu lagi, terima kasih ya Kang Setiawan. Oh ya, Kang Rocky. Halo Kang Rocky, apakah terganggu jaringannya Kang Rocky? Wah ini kayaknya mungkin Kang Rocky lagi ada gangguan jaringan nih. Oh ya, gimana kabarnya Kang Rocky? Iya, putus nyambung.
Oh Sehat, iya, alhamdulillah. alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya sama keluarga ya. Amin ya. Oke, nanti dimaksimalin aja ya Pak ya kalau lagi ada kendala di jaringan ya Pak ya. Siap, Pak. Ya, yang penting bisa mengikuti dengan baik. Kalau misalnya nanti ada yang tidak paham atau belum memahami, nanti bisa ditanyakan baik melalui Classroom atau melalui chat WA grup gitu ya Pak. Ya, Kang Rocky. Oke, terima kasih ya Kang Rocky atas jawabannya. Ya, terima kasih anak-anak semua yang sudah memberikan kabarnya ya, sehingga alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Akan tetapi agar lebih maksimal, Bapak minta untuk tetap anak-anak mengisi presensi ya. Silakan mengisi presensi yang akan Bapak kasihkan di halaman kolom chat ya. Dipersilakan untuk mengisi presensinya ya, untuk bukti kalian hadir di dalam Google Meet pada sore hari ini gitu ya. Walaupun tadi udah ketahuan nih semua masuk, semua hadir, alhamdulillah sehat semua ya. Boleh 2 menit ya. Diisi semua udah di bagian kolom chat. Sudah Pak. Oke, alhamdulillah. Udah Pak, Alhamdulillah. udah Pak, udah. Oke, terima kasih yang udah mengisi dengan baik ya. Saya yakin semua pasti akan mengisi dengan tepat waktu dan tidak akan tertinggal gitu ya. Karena saya yakin semuanya pasti dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik walaupun apapun kondisinya. Bapak yakin kalau misalnya akan semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, kita lanjut ke di tampilan layar masih ada terlihat ya. Masih terlihat tampilan layarnya? Terlihat, yang Bapak Pak. share. Oke, terima kasih. Masih. Oke, karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi untuk memberhentikan gitu ya penyebaran, stop the spread gitu ya, itu kita harus melakukan 3M. Yang pertama memakai masker kalau memang Akang Teteh semua mau keluar nih. Kalau misalnya ada orang tua yang minta Akang minta tolong beliin beras gitu ya, atau minta tolong beliin minyak ke warung sebelah gitu ya, tetap harus pakai masker untuk menjaga diri kita dan juga untuk menjaga orang di rumah. Kemudian menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jadi kalau misalnya nih ya Akang Anjar sama Kang Denny pengen main kemana gitu ya, misalnya harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya, harus tetap jaga jarak, terus harus tetap hindari kerumunan juga. Terus jangan lupa ini yang paling sering dilupakan sama kita semua yaitu mencuci tangan dengan sabun ya. Nah itu harus diperhatikan dengan baik nih semuanya ya. Jadi jangan sampai lupa. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, minggu lalu gitu ya, kita sudah mempelajari tentang dasar jaringan komputer. Nah, apakah masih ingat Teh Iva untuk pelajaran minggu lalu tentang dasar jaringan komputer itu bagaimana? Iya, Pak. Dasar jaringan komputer ya, Pak ya? Ya. Iya, jaringan komputer itu dibagi menjadi ada jaringan client server, kemudian peer-to-peer ya, Pak ya? Ya, kalau itu udah masuk ke yang spesifikasi lebih tinggi. Nah, itu yang insya Allah akan dibahas kita hari ini. Nah, coba sebutin aja Bu, kalau misalnya kita pengen setting. Nah, kita kan kalau misalnya minggu lalu gitu kan kita belajar tentang bagaimana setting jaringan di PC kita ya. Nah, itu kan untuk jaringan dasar jaringan komputernya nih Bu. Teh ya. Sebutin langkah-langkah instalasi jaringan komputer sederhana di satu komputer tersebut untuk setting IP gitulah gampangannya untuk minggu lalu. Ingat nggak? Oh iya. Ya. Jadi harus ada pertama harus ada lebih dari satu komputer kan dalam satu ruangan karena kita akan membuat jaringan. Nah, kemudian nanti dibuat menggunakan konektor ya Pak ya. Di sini yang digunakan RJ45 ya Pak ya kemarin. Ya, benar sekali. Ya, RJ45 kemudian pakai kabel UTP dipasangkan ke dua komputer. Karena ini di sini komputer dengan komputer, maka yang digunakan adalah menggunakannya secara cross ya Pak ya. Cross. Ya. Iya, pemasangannya secara cross, kemudian kita setting IP-nya Pak, IP address-nya. Seperti itu Pak. Ingat. Terima kasih. Ya, terima kasih Iva. Nah, itu adalah overview atau review dari materi minggu lalu gitu ya, bagaimana cara langkah-langkah untuk instalasi jaringan komputer.
mungkin ada yang mau menambahkan lagi bagaimana setting IP, atau mungkin ada yang mau ngejelasin IP itu apa gitu, boleh silakan, boleh angkat tangan, atau mau langsung open mic-nya juga boleh, silakan. Oke, silakan, Akang Dudi. Ya, Pak Muni. IP address adalah alamat perangkat keras berupa alamat software di dalam suatu jaringan. Jadi si komputer itu ketika sudah diinstalasi secara hardware, antar perangkat di dalam jaringan itu belum bisa berkomunikasi. Sama seperti manusia, kita di dalam satu kelompok yang baru, kita belum diberi identitas, pengenalan, ya masing-masing nama, maka kita tidak bisa mengirim surat dengan tujuan yang pasti. Logikanya seperti itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Akang Dudi. Oke, silakan Akang Gute. Nah, tadi udah dijelaskan sama Akang Dudi mengenai IP gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya kita mau belajar apa sih gitu ya. Sebenarnya itu kita habis itu mau mengerti apa gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar dengan harapan nanti kalian semua dapat mengetahui atau menjelaskan prinsip dari dasar jaringan LAN gitu ya. Kemudian menentukan hardware dan software jaringan LAN ya. Kemudian menentukan topologi desain jaringan LAN baik maupun client server maupun peer to peer, dan yang terakhir membuat desain jaringan LAN client server dan peer to peer dengan menggunakan CPT. Nah, CPT itu apa? Nanti kita akan sedikit bahas di selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian apa sih akan kita bahas secara detail gitu ya, secara detail. Jadi rinciannya adalah kita nanti akan mengetahui tentang prinsip dasar jaringan LAN, hardware dan software jaringan LAN, topologi desain jaringan LAN baik yang client server maupun peer to peer, dan pembuatan desain jaringan LAN baik client server maupun peer to peer dengan CPT gitu ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti saya akan melakukan 3 kali penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Jadi keaktifan Akang Teteh semua itu nanti akan dinilai baik dari bagaimana bertanggung jawab atau tidak, apakah aktif atau tidak, apakah punya ide inisiatif atau tidak, itu nanti akan dinilai. Jadi diharapkan nanti Akang Teteh semua dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tentang penilaian pengetahuan. Nanti kita akan coba melatih gitu ya, bagaimana hasil akhir dari kegiatan pembelajaran ini, apakah udah paham semua atau belum gitu ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan kalian semua nanti akan melakukan yang namanya uji kerja dengan menyelesaikan LKPD itu untuk penilaian keterampilan gitu. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok gitu ya. Nah, sekarang sedikit overview sebelum kita masuk ke yang lebih detail, apa itu jaringan LAN gitu. Nah, jaringan LAN itu adalah sekumpulan perangkat komputer dengan perangkat jaringan yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi dalam suatu ruangan ataupun gedung. Nah, kenapa kok di sini Bapak tampilkan ada semacam kayak orang lagi ada yang di ruangan gitu ya, yang satu lagi pegang komputer, yang satu lagi pegang HP gitu ya, dan mungkin lagi ada komputer yang lain. Nah, ini ibarat kata ada di sebuah kantor gitu. Nah, jaringan LAN ini lingkupnya memang sangat kecil gitu. Lingkupnya itu kecil. Jadi bisa dikatakan ya biasanya digunakan untuk gedung. Nah, mungkin kalau yang di lab sekolah kita, nah nanti kalau misalnya kalian semua Kang Teteh udah masuk ke dalam sekolah, nah kita bisa lihat langsung tuh bagaimana desain jaringan LAN yang ada di dalam sekolah gitu ya. Kalau sekarang kan masih wah bingung nih Pak, gimana gitu ya, masih bingung mungkin. Nanti kita akan lihat langsung dengan pas kita datang ke sekolahan gitu ya. Dengan sekarang kita mengetahui secara konsep dan overview-nya dulu gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, berarti masih ada semua ya? Masih semangat ya? Semangat, Pak, semangat. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Kalau masih semangat, alhamdulillah ya, masih ada suaranya berarti. Oke, nah sekarang kita akan mengidentifikasi sebenarnya hardware jaringan LAN itu ada apa aja gitu. Nah, di sini Bapak tampilkan sebuah ilustrasi tentang hardware dari jaringan kebutuhan untuk membuat sebuah jaringan LAN gitu. Dan di sini ada yang pertama ada komputer server dan komputer client, kemudian ada NIC atau NIC gitu ya, network interface card, kemudian ada kabel UTP, unshield switch pair, kemudian ada repeater,
ada router, ada switch hub dan bridge gitu. Nah, sebelumnya itu kita udah pernah mempelajari tentang perangkat keras jaringan ya atau hardware jaringan ya. Cuman kalau yang ini lebih spesifik ke jaringan LAN. Nah, akan tetapi beberapa materinya sudah pernah disampaikan. Mungkin saya mau bertanya ke Akang Edo. Iya Pak, gimana Pak? Ya, Akang Edo. Akang Edo, kabel UTP itu apa ya kalau boleh tahu? Kayak kabelan gitu ya Pak, buat menyambungkan dari komputer satu ke komputer berikutnya atau kliennya. Oke, terima kasih Akang Edo. Coba ke Akang Denny. Boleh Ya, tahu nggak Pak. perbedaan antara komputer server dengan komputer klien? Komputer server itu biasanya perbedaannya dari spesifikasinya juga beda, Pak. Ya, biasanya menggunakan Windows Server dan lain sebagainya. Komputer klien yang digunakan oleh pengguna, biasanya komputer server yang diakses oleh beberapa pengguna. Satu, mungkin itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Akang Denny. Oke, satu lagi pertanyaan untuk Akang Anjar. Halo, Iya, Akang Pak. Anjar. Iya, Pak. Ya, Gimana, Pak? Yang Akang Anjar boleh bisa deskripsikan router itu bagaimana atau apa gitu? Atau fungsinya boleh, silakan. Router itu mungkin singkatnya membuat jalur, Pak. Oke, untuk membuat jalur dari sebuah jaringan gitu ya, Kang ya? Iya, Pak. Membuat jalur ke Kurang jaringan, lebih Pak. seperti itu. Oke, terima kasih Akang Anjar. Nah, tadi udah disampaikan beberapa oleh Akang-Akang gitu ya. Ada Akang Denny, Akang Edo, dan Akang Anjar yang udah menyampaikan tadi ada komputer server dan komputer klien, kemudian ada kabel UTP dan router gitu ya. Nah, kalau misalnya Akang Teteh semua udah baca di buku gitu ya, sebenarnya Bapak udah persiapkan sehari sebelumnya tentang kegiatan ini gitu. Nah, kegiatannya di mana sih sebenarnya gitu ya? Kegiatannya itu ada di Google Classroom. Kalau Akang Teteh semua lihat di sini udah disediakan bahan belajar dari Akang Teteh semua ya. Jadi ini bahan belajarnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang udah baca pasti ngerti tuh ya. Nah, kalau misalnya udah baca nanti akan paham gitu bahan materi yang akan disampaikan untuk hari ini itu apa gitu. Nah, oke, kita lanjut aja ya ke materi yang kita lanjut saja ke pembahasan yang di sini gitu. Jadi komputer server dan komputer klien, benar kata Kang Denny tadi gitu ya, komputer server itu biasanya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dan memiliki software yang khusus biasanya, dan biasanya komputer server ini memiliki keamanan jaringan yang sangat tinggi gitu. Sedangkan komputer klien itu spesifikasinya biasanya biasa saja gitu ya, dan kemudian softwarenya juga software yang biasa, sistem operasinya juga bisa sistem operasi yang biasa juga gitu. Komputer server itu mau yang Windows maupun yang Debian atau Linux juga bisa gitu. Kemudian ada NIC atau Network Interface Card, dari bahasa boleh ya di bahasa Indonesia kan antara Network Interface Card gitu. Mungkin ada yang belum paham atau yang udah paham, boleh diartikan sama Akang Rahmat. Network itu artinya apa? Network itu jaringan, Pak. Oke, kalau interface Pak, Kang. Antar muka. Kalau card? Kartu, Pak. Nah, kalau digabungin jadi gimana itu, Kang? Jadi kartu jaringan mungkin, Pak ya. Kartu antar muka jaringan, Pak. Nah, bener, pinter sekali ini Akang Rahmat. Terima kasih Akang Rahmat yang udah menjawab. Satu, Pak ya. Bisa nanti ya. Lihat nanti kalau misalnya ya. Nah, network interface card atau kartu jaringan antarmuka, kartu jaringan gitu ya. Jadi kartu jaringan ini nanti yang akan dipasang ke dalam komputer gitu ya, dari satu komputer ke komputer yang lain gitu ya. Nah, kemudian fungsi dari network interface card ini nanti adalah untuk sebagai plugin daripada kabel UTP. Jadi antara NIC card NIC gitu ya sama kabel UTP itu oh, baik, Akang Setiawan, nggak apa-apa kalau misalnya memang jaringannya tidak bagus, silahkan. Kabel UTP adalah, yaitu kepanjangannya UTP adalah Unsealed Rectifier gitu ya, ya tadi digunakan sebagai media transmisi datanya gitu ya. Atau gampangannya, kalau misalnya NIC itu kalau di jalan tol itu pintu tolnya gitu ya. Nah, kabelnya itu ya jalan tolnya gitu.
gampangnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada repeater gitu ya, repeater itu penguat jaringan gitu ya. Nah, kemudian ada bridge, bridge itu adalah kayak gampangannya bridge itu berarti kan jembatan gitu ya. Nah, itu untuk membagi apa namanya jaringan gitu. Kemudian ada router, router ini seperti yang tadi disampaikan sama Kang Anjar ya kalau nggak salah tadi, yaitu untuk sebagai jembatan apa namanya jalan atau gerbangnya gitu ya, ya gerbangnya untuk jaringan. Nah, kemudian ada switch hub ini adalah tempat di mana jaringan itu akan dibagikan gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk hardware jaringan. Kemudian ada lagi software jaringan. Software jaringan di sini ada kurang lebih ada 5 yang akan kita bahas, yaitu ada sistem operasi server, sistem operasi klien, bandwidth, driver NIC, dan protokol jaringan. Nah, sistem operasi server itu ya sistem operasi yang dikhususkan untuk hardware-nya server gitu. Jadi dia memiliki fitur yang sangat kompleks dan sangat detail. Sedangkan sistem operasi klien itu dia tidak terlalu detail gitu. Jadi ya seperti yang biasa end user pakai gitu. Sedangkan sistem operasi server kan biasanya dipakai oleh administrator gitu ya. Kalau misalnya di sekolahan mungkin ada yang ngurusin lab itu biasanya ada server gitu ya. Nah, itu biasanya gitu ya. Kemudian ada bandwidth ya. Bandwidth itu kayak semacam bandwidth itu kayak semacam jaringan atau kapasitas jaringan gitu ya, kapasitas jaringan gitu. Kemudian ada driver NIC atau jadi kalau misalnya udah ada hardware NIC atau hardware NIC itu dia tidak akan bisa jalan kalau tidak ada softwarenya. Jadi tetap harus ada softwarenya. Kemudian ada protokol jaringan yang dipakai gitu ya, protokol jaringan seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Protokol jaringan itu ada di OSI layer juga ya, ada ICMP, ada TCP/IP gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Kayaknya udah paham semua nih. Kalau nggak ada yang nanya, berarti Bapak anggap paham semua ya. Nanti kalau ada tugas, berarti sudah paham semua. Oke, gitu. Lanjut ya. Ke topologi dan desain jaringan non-client server. Jadi nanti Akang Teteh semua akan diberikan sebuah studi kasus dengan tujuan utama adalah bisa membuat sebuah topologi jaringan dan desain jaringan. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada komputer server, kalau misalnya bisa terlihat di bagian atas gitu ya. Kemudian ada laptop, ada 1, 2, 3, ada 3 laptop. Kemudian ada 3 PC client gitu ya, ada 1 printer dan ada 1 switch gitu, switch hub. Nah, spesifikasi dari topologi dan desain jaringan client server itu adalah identiknya adalah dia ada sebuah server yang menonjol dan ada klien gitu ya, dan kemudian ada penghubung yaitu switch-nya sebagai pembagi daripada jaringan yang ada kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut topologi dan desain jaringan peer-to-peer. Nah, kalau desain jaringan peer-to-peer ini biasanya dia cuma butuh 2 PC doang gitu ya, kemudian 1 kabel jaringan itu udah sangat cukup, tidak dibutuhkan yaitu yang namanya switch gitu. Bisa jadi 1 PC itu berupa server, bisa jadi 1 itu atau dua-duanya bisa berupa klien kayak gitu ya. Nah, kemudian kita akan langsung itu adalah tadi materi yang harus yang harus kita pahami sebelum kita mencoba untuk memecahkan masalah gitu ya, memecahkan sebuah masalah gitu. Nah, apa masalah yang timbul? Jadi anak SMK kalau masuk SMK itu udah otomatis kalian akan dapat masalah. Ya, jadi anak SMK itu harus bisa memecahkan masalah gitu ya, harus bisa jadi seorang problem solver gitu ya. Problem solver itu maksudnya jadi seorang yang bisa memecahkan suatu masalah. Ketika masuk materi TKJ otomatis atau materi produktif itu otomatis akan dikasih masalah gitu ya, tiap hari akan dikasih masalah sehingga harapannya Akang Teteh semua bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, untuk itu sebelum melakukan diskusi Bapak akan melakukan pembagian kelompok terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan udah ya, kita akan membagi kelompok nih. Saya udah mencatat nama-nama di sini. Nanti yang namanya ada di nomor 1 ini saya akan random lagi. Habis ini yang namanya ada di sini berarti dia ketua kelompoknya. Ketua kelompok akan bertanggung jawab untuk menaungi dan sebagai leadernya di dalam kelompok tersebut ya. Nah, coba saya akan acak dulu. Oke. Saya sekali lagi ya acak, sekali lagi. Oke, sip. Nah, di sini ada grup 1, ada Akang Ramdan, Akang Anjar, Akang Dudi, dan Akang Setiawan. Ya, silahkan nanti habis ini berdiskusi bersama.
kelompok 2 ada Kang Rocky, ada Kang Andri, ada Kang Edo dan Kang Rahmat. Silakan nanti berdiskusi. Dan yang kelompok terakhir ada Kang Ute, Kang Deni dan Teh Iva ya. Jadi itu adalah kelompoknya, pembagiannya. Jadi yang nomor 1 itu adalah ketua kelompoknya gitu ya. Jadi silakan. Nah, setelah itu Kang Teteh semua silakan pergi ke atau masuk ke dalam LMS-nya yaitu Google Classroom. Silakan download LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, ditunggu ya. Silakan download LKPD-nya. Nah, kalau misalnya sudah di-download masing-masing kelompok, oke, silakan didiskusikan ya untuk sebelum diskusi otomatis apa sih masalah yang dikasih gitu ya. Nah, masalah yang dikasih adalah seperti ini. Harry Potter adalah siswa SMK masa depan. Harry Potter sedang melakukan PKL di sebuah perusahaan kecil pada bagian IT. Oke, oleh Pak Novan selaku pembimbingnya. Jadi Pak Novan ini pembimbingnya si Harry Potter nih ya. Harry diminta membuat sebuah desain jaringan dengan fungsi utama adalah seluruh karyawan dapat berbagi file. Jadi semua karyawan yang dalam kantor itu misalnya ada 100 karyawan ya dia bisa saling berbagi file gitu, bisa saling berbagi pekerjaan. Dan dapat mencetak dokumen atau print secara bersama dikarenakan hanya ada 1 printer. Jadi printernya itu dari misalnya 50 orang cuma ada 1, yaitu sangat akan menyita waktu ya kalau misalnya printernya cuma ada di 1 orang doang, kemudian harus dibawa ke sana, bawa ke sana gitu ya. Nah, kemudian dengan menggunakan CPT, nah CPT itu apa? CPT adalah Cisco Packet Tracer, sebuah software yang bisa digunakan untuk membuat sebuah desain jaringan atau implementasi jaringan gitu ya. Jika Anda menjadi Harry, buatlah desain jaringan tersebut dan presentasikan hasilnya ke depan. Jadi nanti setelah ini Kang Teteh semua diharapkan untuk dapat membuat sebuah desain jaringannya. Jangan lupa untuk membuat laporan langkah-langkah pembuatan dan alasan mengapa desain tersebut Anda pilih. Jadi harus tahu nih kenapa kok memilih desainnya. Kan tadi udah disampaikan ya ada desain peer-to-peer dan ada client server ya. Nah, kalau ada studi kasus seperti ini, ujung-ujungnya nanti seperti apa? Gitu ya. Nah, karena waktunya juga sangat singkat, jadi saya harap setiap kelompok dapat bekerja sama dengan baik gitu. Nah, untuk ketua kelompoknya tadi ada siapa aja saya lupa ya. Ada Kang Ramdan, Kang Rocky, Kang Ute. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari ketua kelompoknya mengenai tugas ini? Izin tanya, Pak. Boleh, silakan. Itu nanti kita kerjakannya langsung sekarang atau di luar pertemuan ini, Pak, asinkron. Ini kan kita sinkron langsung nih. Ya, dikerjakannya karena kita menggunakan LMS ya Pak, ya Kang Ramdan, nanti silakan dikerjakan langsung ya. Jadi nanti setelah dibuka di sini Kang Teteh bisa menggunakan yang namanya Google Dokumen untuk berkolaborasi, jadi bisa dikerjakan secara bersama. Begitu. Baik, Pak, baik. Oke. Yang lain mungkin selain dari ketua kelompok, boleh ada yang mau bertanya mengenai tugas ini? Agar nanti ketika mengerjakan dapat mencari solusi yang paling tepat dan paling baik. Ada? Sepertinya tidak ada ya pertanyaannya. Ya Pak, nanti kita diskusi dulu Pak sama kelompok Pak. Oke, baik. Nanti kalau pas proses diskusi ada pertanyaan, silakan nanti langsung nyalakan mic-nya dan atau angkat tangan gitu ya, biar saya nanti tahu dan saya bisa langsung menghampiri untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Oke, dari Bapak itu aja mungkinnya yang harus dikerjakan. Kemudian Bapak kasih waktu kurang lebih untuk mengerjakan adalah 51 jam lah, 1 jam ya. Oke, 1 jam. Oke, premium memory langsung ke yang selanjutnya ya. Silakan sekarang adalah waktunya presentasi dari masing-masing kelompok ya. Oke, jadi presentasinya cukup menyebutkan kira-kira dari problem yang tadi sudah didiskusikan dengan teman-teman itu menggunakan jaringan client server atau peer-to-peer dan kenapa memilih jaringan tersebut. Mungkin dari kelompoknya Akang Ramdan, dari kelompoknya Akang Ramdan ada Akang Ramdan, ada Akang Anjar, ada Akang Dudi, dan ada Akang Setiawan. Mungkin ada yang mau menjawab kenapa sih memilih di antara dua tersebut dengan masalah yang timbul seperti ini.
Ada yang mau mempresentasikan atau ini? Wah, sepertinya masih pada bingung ya. Kayaknya masih pada bingung atau mungkin ada yang belum selesai gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau masih bingung, jadi apa namanya dari saya gitu ya, sedikit membantu nih ya, biar nanti kegiatan belajarnya lancar, diskusinya lancar. Lebih lanjutnya adalah, jadi kalau dilihat dari sini, karena harus sharing, banyak sharing gitu ya. Kalau dilihat dari spesifikasi yang ada gitu ya, dari spesifikasi yang tadi udah disampaikan, itu seharusnya kalian semua, Kang Teteh semua adalah memilih jaringan client server. Kenapa client server? Karena di sini kita apa namanya membutuhkan banyak perangkat gitu ya, dan jaringannya lebih advance daripada peer-to-peer gitu ya. Nah, di sini juga kan dengan menggunakan hub atau switch hub itu bisa apa namanya menggunakan printer dan segala macam gitu ya, bisa sharing apa namanya file kayak gitu. Nah, itu adalah apa namanya hasil daripada kegiatan diskusi hari ini. Jadi kesimpulannya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau menyanggah pendapat Bapak yang mungkin salah? Mungkin kalian ada yang lebih tahu, silakan, boleh silakan disanggah, nggak apa-apa. Jangan takut ya kalau misalnya Bapak salah, jangan takut kalau misalnya menegur ataupun membenarkan, itu sangat dipersilakan. Jangan sampai nanti pengetahuan kalian salah arah. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Apakah ada atau tidak? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Oke, lanjut saja ke setelah kegiatan selesai, kali ini saya akan memberikan sebuah evaluasi gitu ya. Jadi diharapkan nanti dari evaluasi ini Kang Teteh semua memahami apa yang telah dipelajari gitu ya, dengan menggunakan quizzes. Sebentar ya, kayaknya harus oke. Game, oke, sip. Silakan Akang Teteh semua untuk membuka kolom chat dan masuk ke kuis yang akan dijalankan kegiatan hari ini. Sebentar ya, ada sedikit kendala sepertinya. Kuisis lagi Pak ya ini. Kuisis lagi Pak Munib. Iya Pak. Iya Kang, iya Kang. Yuk, mangga silahkan kuis lagi. Ada 5 soal yang sangat mudah, ya. Ada 5 soal yang sangat mudah, jadi boleh silahkan mangga untuk join. Sudah Pak. Oke, nampaknya belum ada yang join, ada yang kesusahan dengan sinyal mungkin. Oke, masih waiting partisipan. Ayo. Oke, udah. Oke, ini kayaknya. Oke, udah ya. Ayo. Sepertinya punya Bapak yang nge-lag malahan. Yo, kayaknya. Coba refresh dulu ya. Jaringannya kayaknya nggak bersih. Berlomba-lomba dalam kebenaran. Bentar ya, ditunggu ya. Benar. Oke. Ditunggu ya Kang Teteh ya, jaringannya kurang bersahabat sepertinya ya. Kalau mau sambil ada yang bertanya juga boleh ya, dipersilahkan. Belum sambil menunggu jaringannya. Ya belum Pak, belum Kang. Ini soalnya masih loading di saya. Oke, masih loading. Oke, udah ada tiket. Ya, oke, udah banyak banget yang masuk ternyata ya. Oke, kita mulai aja ya, start. Oke, kita mulai, start. Sudah mulai, sudah bisa dimulai. Oke, sepertinya udah pada mulai tuh, udah ada suara. Ya. Wah. Oke, kita bisa lihat. Wah, ini ada pengunjung lain.
Salah. Nomor 1 topologi. Bentar. Halo, satu. Ada jaringan, mohon maaf ya, ada kendala jaringan. Tes-nya udah selesai? Belum, Pak. Oke, ditunggu ya. Belum, Pak, belum. Baik. Drama Korea. Ya, mungkin di sini ada yang suka drama Korea kan, jadi relate gitu kan. Ada. I'm not Udah robot. selesai, Pak. Baik. Ayo, Akang Rahmat nih masih memimpin dengan benar semua nih. Beres, Pak. Oke, alhamdulillah kalau udah beres. Oke, karena udah selesai semua, jadi diharapkan nanti mungkin Akang Andri bisa di-mute dulu sebentar. Mohon maaf. Yang feedback mohon maaf untuk di-mute dulu sebentar. Tes. Oke, terima kasih yang sudah yang sudah mengikuti kegiatan evaluasi ya. Alhamdulillah evaluasinya ada beberapa yang belum maksimal hasilnya, tidak apa-apa, nanti bisa dipelajari ulang secara mandiri melalui LMS gitu. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, mungkin Bapak ingin minta mungkin dari perwakilan kalian merefleksikan hasil daripada kegiatan hari ini. Boleh silakan sebelum berakhir direfleksikan kegiatan belajar hari ini. Kalau tidak ada akan Bapak tunjuk ya. Oke, boleh Akang Anjar. Mangga dipersilahkan refleksi untuk pembelajaran sekarang hari barusan. Halo, Akang Anjar, suaranya? Oke, mungkin Akang Anjar yang ada kendala sama jaringannya. Atau tidak, Akang Anjar ada? Halo? Ya, halo Pak. Nah, oke, silakan.
Nge-lag tadi Pak Dipersilakan komputer untuk saya. ya mungkin karena udah siang juga nih ikutan nge-lag ya komputernya. Iya Pak. Oke, tapi harus tetap semangat dong. Boleh Iya silakan. Pak. Kesimpulan dari saya jadi mengenal hardware jaringan Pak. Seperti router, NIC Pak. Oke. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kang Anjar yang sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini ya, yaitu tadi menyimpulkan adanya router gitu ya. Boleh silakan yang lain, 2 lagi boleh silakan. Ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada, mungkin akan ditunjuk aja ya. Boleh kepada Akang Ute. Ya Pak. Ya, silakan direfleksikan pembelajaran hari ini bagaimana? Yang saya dapatkan mungkin dari pembelajaran hari ini, tanpa menggunakan flash disk pun misalkan kita bisa saling berkomunikasi gitu Pak. Tadi menggunakan jaringan peer-to-peer, terus kemudian sharing printer, tadi menggunakan client server, gitu-gitu Pak. Nah, nice. Oke, terima kasih ya Kang Ute yang sudah memberikan refleksi. Dan yang terakhir karena saya yakin walaupun ada teteh cantik satu yang paling luar biasa itu biasanya kita harus mengapresiasi juga ya. Coba boleh Teh Iva untuk memberikan refleksinya. Iya, terima kasih Pak Munif. Yang saya dapatkan sih jadi lebih tahu ya tentang jaringan LAN ini. Ternyata banyak yang bisa didapatkan, terutama sebagai seorang perempuan jadi lebih irit ya Pak ya. Yo iya. Jadi bisa satu printer itu bisa digunakan oleh seluruh ruangan, itu luar biasa gitu. Iya, iya. Itu mungkin. Oke, terima kasih Teh Iva. Oke, ada lagi yang lain? Boleh silakan. Oke, kalau nggak ada, kayaknya udah cukup ya pembelajaran pada siang hari ini. Karena saya rasa udah cukup untuk pembelajaran siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa LKPD yang sudah dikerjakan tadi mengenai studi kasus yang sudah diberikan, harap segera diupload melalui Google Classroom ya. Terus kemudian di Google Classroom juga Bapak sudah memberikan sebuah tugas juga satu tambahan, yaitu evaluasi untuk materi uraian. Jadi silakan habis ini dikerjakan oleh masing-masing gitu ya. Dan untuk LKPD-nya juga nanti dikerjakan juga. Jangan lupa, jangan sampai telat ya, karena saya yakin Akang Teteh semua bisa mengerjakan semuanya on time gitu ya, pasti bisa gitu ya. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang instalasi jaringan LAN ya. Jadi kita udah tahu nih desain jaringan LAN tadi kan ya. Nah, ada LAN, ada yang peer-to-peer, ada yang client server gitu ya. Kemudian nanti besok atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengimplementasikannya gitu ya. Jadi itu aja mungkin dari pertemuan untuk hari ini. Bapak mengingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga kesehatan gitu ya, sampaikan salam kepada orang tua di rumah semua untuk semoga keadaannya sehat selalu gitu ya, karena lagi pandemi dan harus tetap semangat walaupun belajarnya di rumah saja gitu ya. Untuk penutupan boleh untuk ditutup lagi Akang Anjar, silakan. Iya Pak Munif, baik. Kita doa Pak Munif. Ya, silakan ditutup dengan doa bersama. Ya, alhamdulillah ya kita udah beres belajar bareng sama Pak Munif. Sekarang mari kita kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Kang Teteh semuanya di kegiatan Google Meet pada siang hari ini. Semoga dapat kegiatan hari bisa bermanfaat untuk Kang Teteh semua. Dari Bapak cukup sekian, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.